Pada waktu kamu mengasihi orangnya, kamu membenci perilakunya. Jadi tunjukkanlah belas kasihan kepada orang-orang lain dengan penuh ketakutan, yaitu dengan cara membenci tindakan mereka, membenci pakaian mereka yang dicemarkan oleh daging. Kita harus sadar bahwa ketika kita berusaha menolong orang lain yang sedang bermasalah, yang sedang jatuh dalam dosa, ada kemungkinan kita sendiri juga bisa jatuh ke dalam dosa. Makanya di dalam konseling, saya dulu ingat buku-buku konseling, dosen-dosen, hamba-hamba Tuhan senior selalu mengajarkan begini. Jangan pernah ada di satu ruangan berdua saja dengan lawan jenis. Sekarang mungkin perlu sedikit dimodifikasi nasihatnya. Jangan pernah ada di satu ruangan berdua dengan siapa saja, sesama jenis atau lawan jenis. Karena sekarang sesama jenis juga bisa berbahaya soalnya begitu kan, dengan maraknya homoseksualitas, LGBT dan seterusnya. Maka kita harus benar-benar berhati-hati. Kalau saudara melihat ya, ruang konseling itu tidak pernah ininya semua tembok, nggak ada jendelanya, terus pintunya tertutup rapat, tidak pernah. Ruang konseling itu selalu ada kacanya cukup besar, lalu pintunya terbuka. Kalaupun pintunya ditutup, mesti ada kaca yang besar yang orang bisa lihat dari luar. Mengapa? Itu untuk menjaga orangnya dari kejatuhan. Jangan merasa diri kita itu adalah orang yang super kuat. Ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, maka kita harus berhati-hati juga dengan diri kita. Kalau tidak, kita nanti akan ikut kesalahan orang itu. Itulah artinya berbelas kasihan tapi disertai ketakutan. Saya ingat selama saya dulu jadi dosen teologi, saya sudah menolak beberapa usulan skripsi dari mahasiswa. Berarti putra ini. Mereka ingin menyelidiki, ingin mengadakan riset pelayanan kepada para PSK, kepada para pelacur. Dulu saya mengajarnya kan di Pacet, Mojokerto. Mereka tuh ingin riset lapangan di Doli, di Surabaya yang sekarang sudah ditutup itu. Tiap akhir pekan itu mau pergi, terus wawancara, begitu, mengumpulkan data. Lalu mereka ingin memikirkan sebuah pelayanan yang efektif untuk para pelacur dan PSK. Berapa kali mahasiswa punya ide itu dan saya langsung coret, tidak bisa. Dia tanya, loh Pak, bukankah mereka perlu ditolong? Iya, tapi tidak harus kamu yang menolong. Tuhan pasti akan sediakan orang lain untuk menolong. Lebih bagus kalau mahasiswi yang melakukan riset itu. Lebih bagus kalau ada orang yang sudah senior mengadakan riset bersama istrinya sekaligus, suami istri. Lah kamu ini laki-laki masih muda, lalu tiap akhir pekan kamu pergi ke lokalisasi, berjumpa dengan perempuan-perempuan begitu. Itu namanya membawa diri ke dalam pencobaan, ngerti nggak sih? Kalau kamu mau riset sana di panti jompo lebih aman secara rohani, benar nggak? Panti jompo kamu mau apa ya kan? Lebih aman, upahmu besar di surga lagi kan? Karena ketika kamu melayani orang-orang tua, motivasimu mesti lurus ya kan? Nggak ada motivasi yang lain. Saya menolak itu sudah beberapa kali karena saya melihat bahaya yang ada di depan. Makanya kita semua harus berhati-hati. Saya pernah melakukan kesalahan, saudara pernah melakukan kesalahan seperti ini, dan banyak orang juga pernah melakukan kesalahan ini. Dosa yang kita tentang, dosa yang kita kecam, ternyata di kemudian hari kita sendiri yang melakukan. Mengapa? Karena kita tidak berhati-hati. Makanya hari ini Tuhan bicara kepada kita. Kalau engkau melihat orang lain yang tersesat dan orang ini aduh susah ini sudah nggak bisa diperbaiki, bukan berarti engkau harus menjauhi dan membenci orang itu. Tidak. Engkau harus mengasihi orangnya tetapi membenci perbuatannya. Kalau engkau mengasihi orangnya dan tidak membenci perbuatannya, maka engkau lama-lama akan tercemarkan oleh orang itu. Sore hari ini mari kita melihat diri kita masing-masing. Hari ini mari kita melihat diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang lain di sekeliling kita yang melakukan kesalahan, yang tersesat. Apakah kita cenderung mudah marah? Bahkan untuk hal-hal yang tidak penting kita mudah marah. Apakah kalau kita marah,
Kita ini mudah mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata kotor, atau mungkin kata-katanya itu kita pilih sedemikian rupa sehingga itu sangat menyakitkan bagi orang lain. Saya mengalami evolusi di dalam hal ini, saudara. Saya dulu kalau marah, waduh saya ini gampang marah. Kalau marah saya itu benar maki-maki orang, saudara. Saya itu benar maki-maki, intonasinya tinggi. Seiring waktu saya sedikit berubah. Kata-kata saya tidak kotor, tapi saya pikirkan, renungkan kata apa ya yang halus tapi menusuk sampai keluar dari belakang punggung, kira-kira gitu. Jadi saya ingin benar-benar merendahkan orang lain. Benar-benar kalau saya marah dengan orang itu, saya tidak perlu teriak, tapi saya sangat merendahkan orang itu. Lama-lama Tuhan tunjukkan kepada saya ada cara yang lebih baik, yaitu berbelas kasihan kepada orang lain. Kalau engkau mudah marah kepada orang lain, bahkan kemarahan yang tidak perlu, kesalahan orang lain sebetulnya tidak seberapa besar, tapi engkau mudah marah, maka engkau harus dengar baik-baik. Jangan kaget kalau di kemudian hari orang akan memperlakukan engkau demikian. Dan tanya kepada dirimu, apakah engkau sudah menerima belas kasihan dari Allah atau tidak? Kalau engkau sudah menerima belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus, maka engkau akan berbelas kasihan kepada orang lain. Dan yang terakhir, saya ingin menantang kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau pada waktu mendengar firman Tuhan ini, langsung engkau teringat beberapa nama yang sedang bersalah kepadamu, yang sedang tersesat juga. Apakah engkau akan melakukan tindakan yang cepat untuk membetulkan dia, memperbaiki relasimu dengan dia, untuk menegur dan menasihati dia, atau engkau berkata, nanti aja kalau ada kesempatan, nanti aja kalau ada kesempatan. Saudara, saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah cerita. 18 tahun lalu pada waktu saya mengambil sekolah studi S2 di Amerika, saya punya teman mahasiswi, dia berasal dari Rusia. Suatu ketika dia cerita kepada saya dan dia berkata, apakah Tuhan masih mau mengampuni kesalahannya dia? Karena dia selama bertahun-tahun diliputi oleh rasa bersalah. Lalu dia cerita mengapa dia bisa dalam posisi seperti itu. Suatu malam dia tidur, lalu Tuhan itu bangunkan dia. Dia merasa dibangunkan oleh Tuhan, dan Tuhan itu taruh dalam hatinya berdoa untuk satu nama, yaitu temannya dia yang belum mengenal Tuhan waktu itu. Tuhan dorong dia untuk berani menelponkah, kontakkah atau apa dengan orang ini. Tapi dia terlalu malas untuk bangun, lalu dia tidur. Waktu tidur, Tuhan bangunkan lagi, ingatkan dia untuk berdoa bagi orang ini, atau menemui orang ini, atau menelepon orang ini. Tapi dia abaikan itu, karena dia mungkin malas, mungkin karena dia terlalu mengantuk, dia tidur. Besok harinya dia mendengar kabar, temannya itu kecelakaan, meninggal dunia tanpa Kristus. Lalu dia diliputi penyesalan yang bertahun-tahun dia bawa terus. Dan waktu itu saya membantu dia untuk berani melepaskan penyesalan itu. Kalau engkau tidak segera bertindak, maka mungkin engkau bisa menyesalinya di kemudian hari. Kalau engkau melihat orang-orang yang engkau kasihi bersalah, jangan menunda-nunda. Jangan cuma berpikir aja biarinlah, nantikah juga baik-baik sendiri. Ingat, natur manusia itu berdosa. Jangan berharap nanti baik-baik sendiri. Kalau memang ada yang keliru, doakan, nasihati, tegur dengan lemah lembut, adakan pendekatan, tunjukkan belas kasihan, cepat rampas mereka dari bahaya. Apakah hari ini ada orang-orang tertentu yang Tuhan taruh di dalam hatimu, yang engkau perlu doakan, yang setelah kebaktian ini engkau perlu kontak orang itu dan mengadakan pertemuan secepatnya, supaya engkau bisa menunjukkan kasihmu dan menyelamatkan orang itu dari kesesatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.